Halo, berjumpa bersama saya, Ucup Kura-Kura, di program terbaru tema Indonesia yaitu Curcol, Curhat Colongan. Terima kasih tepuk tangannya, terima kasih. Jadi siapapun di sini bisa curcol, curhat colongan. Jadi kalian harus belajar nyolong dulu, karena susah. Kalau kalian tidak bisa nyolong, kalian tidak bisa curhat secara colongan. Kali ini ada seorang ibu rumah tangga, tapi dia itu di rumahnya nggak ada tangganya. Dan dia sedang bermasalah dengan suaminya. Dan inilah dia, Retno Prayu Dalita. Halo Retno. Selamat siang. Selamat siang. Kelihatannya Anda ini banyak banget masalah ya? Banyak banget masalah. Ya. Kelihatan, dari ekspresi Anda juga seperti itu. Jatah Anda katanya dikurangi sama suami. Dari biasa setiap hari Anda jadi cuma 2 kali dikasih. Sabar ya. Nanti semoga setelah Anda mencurahkan ini semua akan kembali lagi. Bisa dijelaskan masalah apa dengan suami Anda? Saya harus memanggil apa dulu sebelum saya cerita? Oke. Semua biasanya tamu-tamu yang datang ke sini manggilnya Mister. Tapi kurang cocok, terserah Anda aja. Mau manggil apa? Masker. Cocok, masker. Karena masker ini menjadi lahan untuk tukang kain. Lagi trending kan lagi sekarang. trending banget masker. Nggak apa-apa. Masker karena kebetulan nama saya Kurniawan. Jadi dipanggil masker. Panggil masker. Mbak ini kayaknya bisa baca aura ya? Malah saya punya baca aura. Oh iya. Diawali dengan Bismillah. cerita saya, Bismillah. Diawali dengan pada saat tanggal 19. Besoknya kan 20. Di mana-mana begitu. Di mana-mana begitu. 19 pasti akan 20. Nggak apa-apa. Kejadiannya sih tanggal 21. Kenapa Anda kalau kejadiannya tanggal 21, kenapa Anda ngasih tahu tanggal 19 terus sama 20? Apa korelasinya? 19-20 itu sudah mulai diam-diaman. Oh, diam-diaman. Ternya itu 21. Udah pisah tong? Belum. Saya kehilangan barang saya. Emang suami Anda ngapain? Kok bisa barang Anda diambil? Sudah saya tutup. Ditutup? Tapi masih bisa nyolong. Oke, ini kayaknya agak rumit ya masalahnya. Dari menjelaskannya juga dia agak bingung ya. Titiknya aja Mbak, titik permasalahannya. Jadi, semua apa yang ada di dalam rumah itu habis bersih. Saya nggak ngerti maunya dia apa. Ditanya diam 1000 bahasa. Tapi Anda yakin bahwa yang nyolong barang-barang rumah Anda itu dia? Orang di depan saya kok. Nyolongnya? Iya. Ngapain Anda cerita kalau Anda tahu? Anda harusnya tangkap aja dia, laporkan ke polisi. Ih, bagaimana dia suami kalau mau dilaporkan polisi kan mending saya lapor sampean kalau ada isolasinya. Kok isolasi? Ada solusinya. Solusinya, bukan isolasi. Oke. Jadi apa yang membuat Mbak ini menjadi beban dalam hidup ini? Ih, gimana tidak beban? Saya bekerja membanting tulang. Oke. Karena Anda kesehariannya katanya ngumpulin tulang, terus Anda banting-banting. Membanting tulang itu maksudnya badan Anda. Oh, saya banting-banting dari kepala buat kaki buat kepala. Saya itu kerja di sirkus. Pantesan kaki Anda bisa di kepala Anda bisa di kaki. Kerjaannya sirkus. Oke. Semoga sukses ya. Saya pawang harimau. Oh, pawang harimau. Nah, kenapa Anda sudah tidak mau kerja lagi? Iya. Suami Anda tidak kerja. Untuk beri pembelajaran dia agar kalau saya udah nggak mau kerja, apalagi yang mau dihabisin gitu loh. Karena semuanya yang saya kumpulkan habis sama dia. Sama dia? Iya. Iya. Nanti gini aja Mbak. Nanti akan saya coba hipnoteria. Ya, jadi biar dia apa alasannya mau ngambil barang-barang Mbak. Dan dia main tangan. Maksudnya gimana Mbak? Main tangan tuh gimana? Nanding gimana? Oh, itu udah nggak benar Mbak. Kalau kayak begitu nggak benar. Kalau main tangan begitu. Biasanya tetangga saya malah main kaki.
Suka nendang, itu nggak boleh juga. Itu maksudnya KDRT. Mungkin ini udah KDRW ya? Lihat ini kan ada benjolan. Oh iya. Ulah dia. Masya Allah, sampai segitunya ya? Saya tidur dilempar batu. Sampai segitunya? Iya. Alasannya apa Anda tidur? Nggak ngerti alasannya apa. Dia saya tanya cuman, hah? Gini-gini doang. Oh, mungkin suami Anda kena penyakit mungkin. Saya nggak tahu. Katanya pernah sempat Mbak lagi tidur seharian, kaki Mbak dicat. Benar? Iya. Sampai segitunya? Iya. Terus sempat Mbak waktu itu kan Mbak kalau tidur katanya nggak pernah biasa pakai baju, katanya suka nggak pakai apa-apa. Celana panjang saya, celana saya hilang semua. Hilang semua, nggak pakai baju waktu itu. Iya. Pernah katanya Anda lagi tiduran, lagi tengkurap, punggung Anda digambar pemandangan. Kok tahu toh? Ya, saya baca artikel. Anda kan sempat melaporkan. Ini berarti saya datang ke tempat yang nggak salah gitu Iya, loh. benar. Karena Anda tahu semuanya. Saya kan- Nggak perlu saya ceritakan, Anda udah tahu. Iya, saya browsing. Ya udah saya nggak perlu cerita, mungkin Anda tahu sendiri. Nanti kalau Ya. saya cerita dikira saya yang jahat. Benar. Gitu. Ini perlu diselesaikan. Tapi kalau misalkan Mbaknya udah nggak kuat, udah mau pisah rumah, ya itu terserah kalian ya. Kita nggak ada hak untuk hal itu. Saya mau disalak. Salak. Ditalak. Kalau salak itu gunung, kalau nggak gunung salak buah. Buah salak yang ada bijinya. Ya. Kalau Anda disalak, berarti Anda nggak punya biji. Suaminya kemana sekarang? Saya titipin Di mana? parkiran. Di tempat helm. Bisa boleh ke sini nggak? Nggak tahu kenapa dia kesini. Saya nggak mau ketemu dia hari ini. Saya lagi males banget. Jangan sampai dia ketemu saya. Suami Anda tuh sering tidur katanya. Ya iyalah orang hidup kok. Hobinya tidur. Oke. Mana-mana tidur. Kita tidak boleh hanya mendengar cerita dari satu pihak saja. Ibaratnya ular tangga, sudah naik pasti akan turun lagi. Nah itulah keseimbangan. Hari ini kita juga sudah menghadirkan seseorang yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol juga. Dan dia mengaku sebagai suaminya. Ini dia. Diam, Pak. saya bantu. Dia ngapain? Saya hipnotis. Ini kalau nggak begini dia nggak akan jujur. Mau dibangunin dulu? Mau tahu bohongnya? Nggak mau. Nggak, dia suruh ngomong dulu. Kalau nanti bohong, nanti dia Iya, akan jujur. oke. Ya. Anda ceritakan. Saya di mana ini? Di studio, Pak. Ayo. Oh ya. Yang belum subscribe tema Indonesia tema. subscribe sekarang juga. Subscribe juga sekarang. Ya, tema Indonesia jangan lupa. Anda sudah ada di acara curcol. Curhat. Curhat colongan. Benar katanya Anda mengambil barang-barangnya dia. Akuin aja. Tuh nggak mau melihat wajah saya. Mas, saya tanya, pernah nggak Anda ngambil barang-barangnya? Bukan tari Bali, Mas. Saya nggak sanggup, Mas. Nggak sanggup kenapa? Tolong Mas bantu saya. Boleh, ini karena saya di sini mau membantu siapapun di sini. Tangan saya nggak bisa bergerak, Mas. Loh, kan itu tangan Anda. Kok itu tangan Anda? Kok nggak bisa bergerak? Nindihin. Oh iya, ketinian. Ini ketinian main. Iya, ini ketinian. Gimana, Mas? Mas, ini saya, Kenapa, Mas? ini saya nggak bisa mau ngobrol nih. Kenapa? Tangan saya ketinian. Nindihan. Ini ya kejadian ini. Ceritakan permasalahan rumah tangga Anda, versi Anda. Tadi Mbaknya sudah cerita semuanya. Dia ini mendua, Mas. Mas itu aja. Mas itu aja. Iya. 1, 2. Mas, Saya tuh nggak bisa, Mas, kayak begini. ya maksudnya mendua itu kalau misalkan dia selingkuh, dia punya laki lain, bukan mendua badannya jadi dua. Mas nggak tahu sih. Di Ya, rumah saya emang nggak tahu, tapi nggak seperti ini juga. sudah. Saya sudah Loh, kok sudah, Mas?
Mas undang saya kemarin untuk apa? Saya nggak ngundang, istri Anda yang ngundang mau menyelesaikan masalah ini. Emang ada hajatan di mana kita mengundang-undang? Maksud saya ini Kamu kalau diajak ngomong serius gitu loh. Nggak di mana-mana nggak pernah serius. Saya serius. Loh. Serius dari mana? Perkawinan juga nggak serius. bukan Loh, stinky. kamu mau mulai stinky apa? Kamu ngomong stinky apa? Dia bilang serius. Stinky. Kan serius grup band. Ini bukan serius yang itu. Oh, iya. Kamu mau mulai mengungkit-ungkit lagi. Ya iyalah, saya datang ke sini saya curhat sama bapak ini karena saya udah nggak kuat hidup sama kamu. Saya juga nggak kuat. Saya menyesal menikah dengan kamu. Dikira saya nggak menyesal sama kamu? Gara-gara saya punya utang sama keluarga dia. Saya dinikahkan. Benar Mbak, gara-gara punya utang. Orang tuanya punya utang sama orang tua saya. Aku dijerumuskan untuk menikah dengan dia. Dijerumuskan dari siapa yang jerumuskan kamu? Tapi kan Anda kalau sudah mau menikah, ya harusnya Anda menjaga pernikahan itu. Anda sebagai imam. Balas budi dong. Saya tuh tidak cinta Pak sama dia. Cuman karena orang tua saya punya hutang, saya dijual ke dia. Ya, walaupun Anda nggak cinta, tapi pernikahan sudah terjalin. Anda laki-laki sebagai imam keluarga, harusnya Anda bisa lebih membimbing istri Anda. Bapak, saya tanya sama Bapak sekarang. Boleh. Gimana saya nggak sakit hati? Ya. Saya minta anak sama dia. Saya malah dikasih cucu. Saya minta. Oke. Ya kan, cucu dari anak kita kan. Iya. Gimana coba? Saya nikah, ternyata dia udah punya cucu, Pak. Katanya yang dikasih cucu Cahyati. Bukan, dia nyanyi dangdut. Mas, Ya, kerja aku masnya terbuka. apa? Kenapa dia yang kerja? Seharusnya laki-laki yang bertanggung jawab. Perempuan itu kewajiban. Kerjaan saya tuh saya ngerjain dia, Mas. Nah itu, yang jadi masalah itu. Harusnya Anda kerja dong. Hipnotis saya. Saya nggak jujur kalau begini caranya. Oh. Hipnotis aja. Oke, Anda katakan dalam hitungan ketiga, Anda nanti akan bangun dan Anda akan jujur. Hirup napas Anda dalam-dalam, hirup napas Anda dalam-dalam, tarik napas sepanjang-panjangnya sampai Tidur ini Mas, ini tidur ini. Dia lagi menikmati, ya, karena ini hipnoteria. Dia itu sadar, tapi dia akan membicarakan sesuatu hal yang mengganjal di hatinya. Dalam tepuk tangan semut, Anda akan bangun dan Anda akan tersadar. Tapi nanti dulu, setelah saya tanya, apakah Anda masih suka dengan istri Anda? Suka, Mas. Suka. Tapi tadi Anda bilang bahwa Anda nggak suka dan Anda berantem terus. Nah kenapa kok bisa berantem terus? Saya cuma nggak suka sama dasternya, Mas. Itu yang membuat Anda berantem. Urusannya. Kalau nggak suka sama andasnya suruh ganti gitu kan bisa ya. Nggak apa-apa Mbak, nanti. Iya. Istri Anda sering marah-marah. Katanya barang-barangnya sering dicolong. Kenapa Anda nyolong barang-barang? Saya nggak nyolong, Mas. Cuma Lo minjem. pinjam, tapi Anda nggak bilang. Nggak bilang. Ya itu nyolong. Namanya istri itu harus terbuka. Mas jangan tendang kaki saya di bawah dong. Apa yang kamu nggak suka dari istri Anda? Tadi kan dasternya. Selain daster apa? Dia suka main tangan, Mas. Kebalik Mbak. Katanya Mbak yang suka main tangan. Tolong hipnotis saya Mas. Ya, Hipnotis ya, saya Mas. Nanti. Main tangan gimana? Dia mentang-mentang dia kerja, terus dia mendikte Anda sebagai suami yang nggak kerja? Bukan, Mas. Dia tuh suka main tangan dia. Tangan dia dimain-mainin gitu. Mas, kalau main tangan itu gampang. Kalau cuma main-mainin tangan begitu ya biasa. Yang namanya orang hidup kan biasa. Mas, tolong bantu saya. Saya ini baru pertama kali buka praktek gini, Mas. Ya. Ini di video. Saya hipnotis ini baru pertama kali. Kalau saya gagal, saya nggak laku lagi nanti, Mas. Oke, Mas. Oke, sekarang tadi ceritanya karena punya utang orang tuanya. Benar atau enggak? Iya, Mas. Siapa yang punya utang? Dia, Mas. Dia sama Sama orang tuanya. Mas. Kalau dia punya utang sama orang tuanya, sama orang tuanya, ngapain Mas dipaksa nikah?
itu hanya alibi. Katanya dijual ke saya tadi. Coba diomongin, Mas. Saya sakit Katanya hati. anda dijual. Dia nggak jelek-jelek amat kok, cantik istri Anda. Jadi dia tuh ngutang sama orang tuanya. Uang yang dia dapat dari hasil pinjam sama orang tuanya itu untuk membeli saya, Mas. Bener tapi Bu. Ini gimana sih omongannya? Lah ngapain saya beli kamu? Oke, nggak apa-apa. Ini mungkin hasil dari hipnoterianya ya. Ini yang terakhir ya Mas ya. Kamu punya wanita idaman lain nggak? Ada, Mas. Ada. Berapa? Banyak. Anda ngitung itu? Dua. Dia punya. Udah jelas kan? Oke, sudah jelas kalau begitu. Ketika ada tepuk tangan, Anda bangun dan Anda terkaget-kaget ayam. Anda sudah jujur, katanya ada wanita lain. Udah jelas kamu ada wanita lain. Jadi kamu marah-marah tiap hari di rumah itu karena ada wanita lain. Udah jelas. Udah. Wanitanya tuh kamu. Lu nggak sadar? Lu nggak sadar? Nggak tahu ceritanya? Enggak gitu? Enggak. Kamu barang kamu nih. Kamu tuh ngomong wanita idaman lainmu tuh dua. Enggak, saya tidak pernah punya wanita lain selain dia. Oke, sudah jelas Mbak ya? Tadi kan Tadi kejujurannya dia sudah ngomong seperti itu. Oke. udah pokoknya Jujur apa? Aku ngomong apa? kamu ngomong kalau punya wanita lain dua. Oke, kalau begitu saya akan hipnosis Anda, ya. Anda juga kita akan tanya apa Anda juga punya laki-laki lain. Kok digampar, Mas? Hipnotis itu namanya. Kita langsung saja. Apakah Anda masih cinta sama suami Anda? Masih Apakah Anda suka sama suami Anda? enggak. Cinta, tapi katanya Anda suka ukuran punya suami Anda? Iya. Karena gede? Iya. Anda Enggak. enggak ya? Apakah Anda punya laki-laki lain selain dia? Punya Berapa? 4. Lebih banyak dia, Mas. Anda bangun. Sudah jelas. Silakan selesaikan. Oke, kamu bohong selama ini sama aku ya. Kamu juga bohong sama aku selama Kamu ini. punya wanita pria lain 4 kan? Kamu 2. Tapi kamu bilang sama aku pria lain itu kamu punya 6. Sekarang kamu bilang 4. Ya kan malah lebih. Ini bohong sama saya. Dia bilang sama saya 6, Mas. Ya. Ternyata 4. Ya. Anda juga bohong. Tadi Anda bilang punya 2, tapi Anda ngaku nggak punya. Katanya begitu. Udah kita udah nggak ada kecocokan. Oke, memang nggak cocok kita. Mas. Mas sendiri. Mas masih cinta nggak dengan diri Mas sendiri? Masih. Kalau Mas masih cinta dengan diri Mas sendiri. Setelah tepuk tangan, Anda bangun dan Anda tutup praktek ini. Loh, kenapa Praktek nggak ditutup? bener. Loh, kok nggak bener? Ini tempat praktek nggak benar. Anda jujur tadi bareng-bareng. Bohongan itu semuanya. Itu semua bohong. Saya cuma menjebak. Betul, kita nih cinta saling mencintai. Iya. Anda nih sindikat. Kamu hanya untuk membuat orang-orang bercerai. Saya cuma jebak aja. Hah? Saya apa? Tidak, kamu Kalau salah. tahu sindikat? Sindikat apa saya? Kamu ngajakin suami istri ke sini hanya untuk bercerai. Tidak, sumpah Mas. Iya, kamu mancing-mancing agar kami berdua ribut. Benar. Apa ini? Tempat apa? Tempat Praktek apa? apa ini? Praktek apa ini? Apa nih? T ini? Apa? Apa ini? Udah, kita pulang aja. Mas, saya laporin kamu. Saya laporin ini. Mas bayar dulu, Mas. Enggak. Bayar dulu. Aduh. Ya udah tutup. Saya tidak akan buka praktek ini lagi.